Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang implementasi single stack pada sistem Windows dan WinRadio pada aplikasi pengolahan data seperti yang ada di Microsoft Word. Jadi, single stack itu adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Artinya data yang terakhir masuk itu justru yang pertama keluar. Kalau dianalogikan ini seperti ditemukan buku yang terakhir taruh di atas, itu juga yang pertama yang kita ambil. Nah, konsep ini ternyata dipakai di kehidupan nyata, salah satunya di fitur Windows pada aplikasi pengolahan data seperti di Microsoft Word. Jadi setiap kita mengetik kata mengedit sesuatu, misalnya menambah huruf atau menghapus kata, sistem akan menyimpan aksi tersebut ke dalam stack. Jadi semua perubahan itu ditumpuk satu persatu. Ketika kita menekan tombol undo, sistem akan mengambil aksi yang terakhir kita lakukan, lalu membatalkannya. Karena yang diambil selalu yang paling terakhir, maka disinilah konsep LIFO dari stack digunakan. Jadi semakin banyak kita melakukan perubahan, maka isi stack akan semakin bertambah. Dan setiap kita melakukan undo, data akan diambil satu persatu dari bagian yang paling atas. Dengan cara ini, sistem bisa mengembalikan kondisi dokumen keadaan sebelumnya secara berurutan, tanpa harus menyimpan semua versi dokumen secara khusus. Di intinya, single stack sangat cocok digunakan untuk fitur undo karena sifatnya membatalkan aksi terakhir terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Fadilah. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan penggunaan double stack untuk navigasi back and forward pada web browser. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu double stack dulu. Double stack itu adalah penggunaan dua buah stack tumpukan nih, ada misal piring sama piring tumpukan secara bersamaan dalam suatu sistem untuk mengelola data. Stack sendiri adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out, gitu dia. Yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Nah, dari situ kita akan memberikan penjelasan dari penggunaan double stack untuk navigasi back and forward pada web browser. Pada web browser, tombol back dan forward bekerja dengan menggunakan konsep double stack, yaitu dua buah stack yang saling berhubungan. Kita akan menjelaskan penggunaan double stack untuk navigasi back and forward pada web browser. Pada web browser, tombol back and forward bekerja menggunakan konsep double stack, yaitu dua buah stack yang saling berhubungan. Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Analoginya tuh begini. Misal ada piring bertumpukan. Nah, yang digunakan pertama itu ada yang paling atas. Dalam browser terdapat dua stack, yaitu back step and forward step. Back step digunakan untuk menyimpan halaman-halaman yang sudah dikunjungi sebelumnya, sedangkan forward step digunakan untuk menyimpan halaman kita yang bisa dikunjungi kembali setelah kita menggunakan tombol back. Cara kerjanya sederhana. Saat kita membuka halaman baru, halaman sebelumnya akan disimpan ke back step. Lalu halaman baru akan menjadi halaman yang aktif dan forward stack akan dikosongkan. Jika kita menekan tombol back, halaman yang sedang aktif akan dipindahkan ke forward stack. Kemudian halaman yang terakhir dari back stack akan ditampilkan. Sebaliknya, jika kita menekan tombol forward, halaman aktif masuk ke back stack. Lalu halaman teratas dari forward stack akan dibuka kembali. Contohnya, jika kita membuka Google, lalu YouTube, kemudian Instagram, dan terakhir TikTok, maka
Saat berada di TikTok, backstack berisi Google, YouTube, dan Instagram. Ketika tombol back ditekan, kita kembali ke Instagram dan TikTok, masuk ke forward stack. Jadi, penggunaan double stack membuat navigasi browser menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien karena riwayat halaman tersemat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, Saya Sultan Salsabila. saya sendiri akan membawakan materi tentang linear cube. Di video kali ini kita akan membahas tentang linear queue atau antrian linear serta bagaimana konsep ini digunakan dalam kehidupan nyata, khususnya pada antrian pasien di rumah sakit. Linear queue adalah sistem antrian yang menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Artinya, siapa yang datang lebih dulu, maka dia yang akan dilayani lebih dulu. Contoh sederhananya begini. Orang masuk ke antrian dari belakang dan keluar dari antrian bagian depan. Konsep dasar linear queue. Dalam linear queue terdapat dua operasi utama, yaitu enqueue, yaitu menambahkan data ke dalam antrian dari bagian belakang, dan dequeue, yaitu menghapus data dari antrian dari bagian depan. Struktur ini sering digunakan dalam sistem komputer maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan di rumah sakit dalam dunia nyata, salah satu contoh penerapannya linear queue adalah sistem antrian pasien di rumah sakit. Alur antrian pasien biasanya ya seperti pasien datang dan melakukan pendaftaran, pasien mendapat nomor antrian, pasien menunggu giliran, dan pasien dipanggil sesuai urutan. Sebagai contoh, jika pasien A datang lebih dulu dan mendapat nomor 1, kemudian pasien B datang dan mendapat nomor 2, maka pasien A akan dilayani lebih dahulu. Ilustrasi sederhananya seperti misalnya terdapat antrian sebagai berikut nih. Pasien A, pasien B, pasien C. Jika ada pasien baru yaitu pasien D, maka akan ditambahkan ke belakang. Jadinya pasien A pertama, pasien B kedua, pasien C ketiga, pasien D keempat. Jika pasien pertama dipanggil, maka pasien A keluar dari antrian, sehingga yang tersisa menjadi pasien B, C, dan D. Untuk kesimpulannya, linear queue adalah sistem antrian yang sederhana namun efektif. Dengan prinsip FIFO, first in, first out, sistem ini memberikan keadilan dalam pelayanan. Dalam penerapannya di rumah sakit, sistem ini membantu mengatur alur pasien agar lebih teratur, meskipun tetap dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu. Oke, sekian penjelasan mengenai linear queue dan penerapannya di rumah sakit. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Dewahidi. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan circular queue untuk buffer data pada penggunaan keyboard komputer. Pada sistem komputer, keyboard merupakan perangkat input yang bekerja secara asinchronous. Artinya input dari penggunaan atau penekanan tombol tidak selalu langsung diproses oleh CPU pada saat yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme penyimpanan sementara yang disebut buffer input. Buffer ini umumnya diimplementasikan menggunakan circular queue, yaitu struktur data antrian melingkar yang memungkinkan dan pengambilan data secara terus-menerus tanpa harus menggeser elemen di dalam memori. Prinsip kerja dalam sistem ketika penggunaan menekan tombol. 1. Sinyal dari keyboard dikirim ke sistem melalui interrupt. 2. Karakter hasil input dimasukkan ke dalam buffer menggunakan operasi enqueue. 3. Sistem operasi atau aplikasi akan mengambil data tersebut menggunakan operasi dequeue. 4. Pointer rear akan bergerak maju saat ada input baru. 5. Pointer front akan bergerak maju saat data diproses karena menggunakan konsep melingkar. 1.
Saat pointer mencapai indeks akhir array, ia akan kembali ke indeks awal. Hal ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih optimal tanpa perlu realokasi peran dalam sistem operasi modern. Ada buffer keyboard menjadi bagian dari input handling system. Sistem operasi bertanggung jawab mengatur sinkronisasi antara kecepatan input pengguna dan kecepatan pemrosesan CPU. Circular queue membantu menghindari konflik antara proses input dan proses eksekusi program. Contohnya saat mengetik cepat, input tetap disimpan meskipun CPU sedang sibuk. Data akan diproses secara berurutan sesuai prinsip FIFO. Kondisi yang terjadi dalam buffer kosong atau empty condition terjadi ketika tidak ada data dalam buffer dan pointer front menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang bisa diambil. Buffer penuh atau full condition terjadi ketika posisi rear akan bertemu dengan front sehingga tidak ada ruang kosong untuk data baru. Ada juga overflow terjadi ketika pengguna memasukkan input baru saat buffer sudah penuh. Sistem bisa menolak input baru menimpa data dalam tergantung atau desain sistem. Ada juga underflow terjadi ketika sistem mencoba membaca data dari buffer kosong. Keunggulan penggunaan circular queue: ada efisiensi penggunaan memori, tidak ada ruang kosong yang terbuang karena memanfaatkan kembali slot yang telah dibaca. Ada kinerja lebih optimal, tidak perlu melakukan pergeseran elemen seperti pada linear queue, sehingga lebih cepat. Ada stabil untuk input berkelanjutan, cocok untuk perangkat seperti keyboard yang menghasilkan data secara terus-menerus. Adapun mendukung sistem real-time input dapat ditangani tanpa delay signifikan. Penting untuk aplikasi interaktif. Keterkaitan dengan perangkat lunak, buffer keyboard digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolah kata seperti Microsoft Word, terminal perintah seperti command prompt, adapun editor code, game, dan aplikasi interaktif lainnya. Pada aplikasi tersebut, circular queue memastikan bahwa input pengguna tidak hilang, urutan karakter tetap sesuai dengan diketik, sistem tetap responsif meskipun terjadi lonjakan input. Kesimpulan, penggunaan circular queue pada buffer keyboard merupakan solusi yang sangat efektif untuk menangani input data yang bersifat terus-menerus dan tidak sinkron dengan proses CPU. Dengan memanfaatkan struktur melingkar, sistem dapat bekerja lebih efisien, stabil, dan mampu menangani berbagai kondisi input tanpa kehilangan data maupun penurunan performa. Sekian dan terima kasih.